Ini minggu ke-10 ya, masuk ke materi populasi dan sampel penelitian kuantitatif. Nah, ini teman-teman, sudah punya buku metode penelitian pendidikan belum teman-teman? Belum punya, Pak. Belum punya. Dari semester berapa? 6 ya? 6 apa 4 sih? Ini? 6, Pak. 6, ya, semester 6 ya. Kemarin sudah dapat mata kuliah seminar proposal juga ya. Nah, harusnya sih sudah punya. Ini karena udah mau mengerjakan skripsi. Ini saya ada semua nih bukunya. Penelitian pendidikan. Biasanya mahasiswa itu paling banyak itu punya bukunya Sugiono. Ya, apa kalau belum punya ya minimal pinjam teman-teman. Ini harus punya saudara karena bagaimana membuat karya ilmiah yang baik di sini ada semua dan kaitannya dengan penulisan-penulisan metode penelitian ya. Kalau ini yang buku kuning ini banyak banget dipakai dan saya yakin kalau saudara menulis skripsi atau artikel biasanya mengutip nih bukunya Sugiono nih. Ya, kalau ini dari tahun ke tahun selalu terbit ya, tahun 2012, 13, 14 ya. Jadi hati-hati ketika mengutip ya, pastikan antara kutipan dengan daftar pustakanya sesuai ya, karena kalau hanya copy paste saja kadang di kutipan 2009, daftar pustaka 2010 karena hampir tiap tahun ya keluar. Atau bukunya ini Jenny Darmawan ini spesifik ke kuantitatif. Nah, kalau yang Sugiono ini kan campuran ya, ada kuantitatif, kualitatif dan R&D, lebih ringkes ya. Ini saya rasa banyak di pasaran ya, silakan kalau mau beli. Oke, kemudian materi kita apa hari ini? Ya, cukup banyak dan panjang ya, kita menyesuaikan saja ya, kuatnya kita kuliah ya. Kalau sudah mulai tutup kamera berarti ada indikasi kuliah ingin segera diakhiri, itu aja. Tapi kalau masih banyak yang menyalakan kamera ya masih saya lanjut. Karena ini banyak sekali slide-nya teman-teman ya, mungkin tidak cukup 1-2 kali pertemuan ya. Kita hari ini akan membahas tentang ini populasi, sampel, dan bagaimana teknik sampling ya. Teknik sampling itu bagaimana mengambil data penelitian. Sudah siap ya kuliah? Ya, kita berdoa dulu ya biar enak kuliahnya. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Oke, teman-teman nanti kalau sekiranya waktu saya pemaparan, ada hal yang ingin ditanyakan ya, silahkan ya Bapak, boleh raise hand dulu, nggak usah sungkan-sungkan ya. Pokoknya saudara sudah semester 6 sudah saatnya menguasai berbagai macam metodologi penelitian pendidikan. Oke, ini ada populasi itu apa, kemudian bagaimana mengidentifikasi populasi. Saya yakin secara garis besar pasti saudara sudah mengetahui ini ya. Sampel, sampel itu apa, mengapa diperlukan, bagaimana tahapannya, bagaimana jumlahnya atau ukurannya, dan apakah dalam penentuan sampel kita bisa melakukan sebuah kesalahan, dan terakhir adalah bagaimana teknik sampling ya atau penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Oke, ini ada cerita teman-teman, coba saudara baca. Nah, seorang ibu sedang berbelanja jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis, lalu membelinya 1 kilo. Nah, di sini populasinya mana, sampelnya mana, teman-teman? Coba diidentifikasi. Populasi mana, sampel mana? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Gimana Mbak? Suaranya Mbak Rinita nih. Ya. Untuk populasinya itu
Jeruk. Terus untuk sampelnya satu jeruk. Ya, jeruknya berapa populasinya? Satu. Populasi. Semua jeruk, Pak. Ya, semua jeruk di mana? Di pasar. Ya, betul ya. Jadi spesifik ya. Jadi populasinya adalah semua jeruk di pasar. Berapa jumlahnya, Mbak Renita? Tidak tahu. Nah, ini namanya populasi infinitif ya. Tidak bisa diketahui jumlahnya secara pasti. Jadi saudara besok kalau melakukan penelitian dipikir-pikir ya, kira-kira responden penelitiannya itu bisa dihitung nggak? Kalau kasusnya seperti ini nggak bisa dihitung teman-teman, jumlah semua jeruk di pasar, itu kita nggak bisa nih. Apakah boleh penelitian seperti itu? Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuma itu adalah populasinya infinitif. Nah, sampelnya berapa di sini? Sampelnya berarti ya satu, ya hanya satu buah jeruk karena itu yang dicoba oleh ibu. Kemudian ketika mengambil satu ternyata rasanya manis, kemudian ibu memutuskan untuk membeli 1 kilogram jeruk. Nah, kira-kira 1 kilogram ini manis semua enggak? Ya, bisa macam-macam, tergantung dari tingkat homogenitas si menjual jeruk itu. Bisa saja dioplos, dicampur, kebetulan yang disuruh coba itu manis, yang lain enggak. Bisa juga itu terjadi. Oke, kalau cerita B, populasinya mana, sampelnya mana? Seorang ibu sedang memasak sayur sop. Untuk memastikan cita rasanya, ia mencoba hanya dengan ukuran 1 sendok teh. 1 sendok teh itu ukurannya ya, bukan sendok isinya teh. 1 sendok gitu aja. Ini mana populasi, mana sampelnya? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana Mbak Ana? Untuk populasinya sayur sop, terus untuk sampelnya 1 sendok teh. Oke. Populasinya sayur sop seberapa? 1 panci. Ya, 1 panci ya, walaupun tidak tertulis di situ, ya berarti menyesuaikan, betul ya. Berarti populasinya adalah semua sayur sop yang dimasak ibu. Ya, tergantung pancinya besar kecilnya seberapa ya nggak tahu. Pokoknya sayur sop di panci yang dimasak ibu. Itu populasinya. Sampelnya berarti 1 sendok itu. Nah, kira-kira kalau 1 sendok itu asin, 1 panci asin semua nggak? Asin. Asin semua. Kalau belum asin, 1 sendok itu semua sop di panci itu kerasa asin semua enggak? Ya enggak juga, berarti mewakili ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika kita mengambil sebuah sampel, ya, sampel itu walaupun jumlahnya sedikit, harus dipastikan dia itu mewakili seluruh populasi. Itu ya. Jadi tidak perlu dicicipin semua. Ya, oke. Paham ya, berarti secara konsep saudara sudah mengetahui apa itu populasi, apa itu sampel. Nah, ini ya pengertiannya. Kalau populasi itu wilayah generalisasi atau wilayah umum yang terdiri atas baik subjek maupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini kata kuncinya ya wilayahnya umum tapi memiliki karakteristik yang sama ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memilih populasi pun menentukan populasi pun karakteristiknya harus sama. Kalau misal saudara tentang guru ya berarti saudara mengarah ke guru PAUD gitu ya, atau mau lebih spesifik lagi guru ya guru TK. Guru yang sudah tersertifikasi ya guru yang tersertifikasi gitu ya. Jadi misalnya melakukan perbandingan tentang profesionalitas guru, saudara ingin meneliti ya berarti harus populasinya itu harus sejajar. Kalau guru profesional itu ya pilih guru mau dibandingkan itu ya berarti guru profesional dengan guru profesional, jangan guru profesional dengan guru yang tidak profesional, itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi karakteristiknya harus sama, ya. Oke.
populasi bukan hanya orang, tapi juga objek atau benda-benda lainnya. Tadi ya, misalnya jeruk, sayur sop itu juga populasi, teman-teman. Ya, populasi juga bukan sekedar banyaknya objek yang diteliti, tapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tadi. Jadi yang melekat pada objek yang kita teliti. Misalnya tentang tadi manusia, berarti ya tentang mungkin profesionalitas gurunya, tentang berapa lama dia mengajarnya, bagaimana eh, kemampuan kognitifnya, sosial emosionalnya, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang melekat pada objek tersebut. Nah, ini ya lagi keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki karakteristik yang sama, ini pastikan karakteristiknya juga harus sama ya teman-teman. Misalnya besok saudara melakukan penelitian, kemudian saudara menentukan desain penelitian, ada kelas A sama kelas B atau kelas eksperimen sama kelas kontrol. Ya pastikan kelas eksperimen sama kelas kontrolnya itu di jenjang yang sama ya, di level yang sama. Ya, jangan beda usia, maksudnya satu TKA, satu TKB itu jadi nggak seimbang. Ya kalau mau TKB ya TKB semua, yang eksperimen sama kontrolnya. Kalau mau TKA ya TKA semua, yang eksperimen sama kontrolnya. Ya, jadi pastikan yang kita teliti dia memiliki karakteristik yang sama dulu, jangan beda-beda. Kemudian populasi itu memiliki variasi atau sebaran yang luas, ya banyak jumlahnya. Kalau penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen, tadi yang saya sampaikan, ya mayoritas hampir sama. Kemudian semakin homogen populasinya, maka validitas eksperimennya semakin bagus. Artinya kemampuan awal rata-rata anak itu sama semua. Ya mudahnya saudara kalau mau melakukan penelitian ya pada salah satu jenjang aja, ya di TKA atau TKB gitu aja. Tergantung ya, saudara penelitiannya tentang apa itu. Kalau contoh tentang di TK, kalau tentang tadi guru profesional ya guru profesional semua. Kalau tentang kepala sekolah ya kepala sekolah semua. Jangan kepala sekolah dengan gurunya, nanti ya jelas beda. Jadi harus ada homogenitas karakteristik dari si responden. Semakin homogen, kemampuannya semakin sama, ya, eksperimennya semakin bagus. Misalnya saya ingin melakukan nih penelitian terhadap mahasiswa PG PAUD tentang pemahaman terkait metodologi penelitian. Ya, ya baiknya ketika saya melakukan eksperimen itu kepada semester 6 semua atau semester 4 semua. Kalau ada yang semester 6, ada semester 4, kira-kira adil nggak? Ya nggak adil, karena saudara yang semester 6 barangkali sudah dapat kualitatif juga, sudah dapat seminar proposal juga, baru kuantitatif. Hasilnya pasti lebih bagus yang semester 6 dibandingkan yang semester 4. Nah, itu nggak homogen, teman-teman. Ya. Jadi kalau sifatnya yang ingin saya kaji tentang pengetahuan, berarti lebih condong pada salah satu angkatan aja, semester 6, semester atau semester 8, gitu ya. Jadi semakin homogen, semakin sama pengetahuannya, semakin rata-rata kelasnya semakin sepadan, itu semakin bagus dijadikan populasi dalam kegiatan penelitian. Nah, tadi ini ya, yang saya contohkan tadi jeruk di pasar, populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya. Nah, berarti disebut populasi apa? Populasi infinitif, teman-teman. Itu tak terbatas. Berapa sih tadi jumlah jeruk di pasar ya? Kita nggak tahu. Tapi boleh nggak dijadikan populasi penelitian? Ya boleh. Karena kita kan nggak mungkin meneliti dengan menghitung jumlah jeruk. Gitu. Kalau sebaliknya populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti, ya bisa diberi nomor identifikasi, misalnya murid sekolah, karyawan, dan seterusnya disebut populasi finite. Ya, nah kalau sebagian besar saudara atau kakak kelas saudara ketika melakukan riset penelitian itu menggunakan populasi yang finite ini, karena biasanya jelas ya sekolahnya, objeknya di mana. Kalaupun meneliti tentang guru, jumlah guru di sebuah kecamatan atau
jumlah guru di sebuah desa itu pasti jelas, karena pasti ada datanya ya di Dinas Pendidikan. Tuh. Kalau meneliti tentang orang tua itu juga silakan ya. Misalnya tentang parenting ya, orang tuaan dari siswa atau dari murid yang ada di sebuah sekolah juga jelas. Tapi kalau parenting tentang orang tua di suatu wilayah, mungkin kita akan sulit menghitungnya ya, karena data orang tua kan sulit untuk dilacak, tapi boleh untuk diteliti ya teman-teman ya. Jadi boleh saudara menentukan populasi itu yang infinite maupun yang finite. Tapi sebagian besar dari kita di jurusan PGPAUD kalau melakukan riset atau penelitian banyak yang, walaupun ini tidak tertulis ya dalam proposal itu, tanpa tertulis pun sudah kelihatan. Nah kalau tadi shop tadi kira-kira finite atau infinite teman-teman? Kalau shop tadi satuannya apa sih? Ya mungkin liter, panci tetap bisa dihitung teman-teman ya. Tetap bisa dihitung. Oke, lanjut. Nah ini konsep populasi. Nah di sini nih, bila populasi terdiri atas guru PAUD, ya, maka keseluruhan. Jadi populasi itu bisa kita spesifikkan ya teman-teman ya. Makanya judul dalam karya ilmiah saudara itu akan sangat menentukan siapa populasi, siapa sampelnya. Populasi terdiri atas guru PAUD ya, berarti populasinya ini. Nah, guru PAUD-nya yang bagaimana? Harus lebih spesifik lagi bisa. Pada tingkat yang lebih spesifik, ya tidak mempelajari guru PAUD. Misalnya pada guru PAUD di wilayah tertentu, ya di daerahnya saudara. Ya, di daerah Wonosobo atau daerah Batang dan seterusnya, maka itu lebih spesifik. Kalau penelitian kok hanya menyebutkan tingkat kompetensi guru PAUD gitu aja, tidak menyebutkan wilayah sama sekali, itu sulit nggak mengidentifikasinya? Sulit teman-teman. Hanya guru PAUD saja tidak diikuti oleh wilayah, misalnya tidak diikuti di kabupaten mana atau di kecamatan mana, itu berarti populasinya apa? Ya infinite, karena seluruh Indonesia. Dan itu dari tahun ke tahun, ya kan sangat sulit penelitian kita, karena hanya menyebutkan guru PAUD saja, misalnya tingkat profesionalitas guru PAUD. Nah, tidak ada tambahannya wilayah di belakangnya, berarti populasinya bisa dikatakan se-Indonesia. Maka jangan seperti itu, yang membuat judul harus spesifik sampai kepada wilayahnya. Ya, misalnya salah satu wilayah berarti tingkat profesionalitas guru PAUD di Kabupaten X atau di Kecamatan X. Itu semakin sempit enggak? Ya semakin sempit, semakin fokus. Berarti bisa diketahui jumlahnya, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dispesifikkan lagi populasi target atau kerangka sampel. Ya, misalnya peneliti ingin mendapatkan guru profesional PAUD yang sudah sertifikasi sejak tahun berapa di kecamatan mana, itu lebih spesifik lagi berarti, ya. Jadi sudah ada, saringannya itu wilayah mana, kemudian tersertifikasi sejak tahun berapa, ya, itu lebih spesifik lagi, baru nanti kita menentukan sampel. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis populasi. Ada populasi terbatas dengan populasi tak terbatas. Jika dilihat dari sisi jumlahnya. Misalnya nih, jumlah 5.000 orang ulama pada awal tahun 2023 dengan karakteristik masa belajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah dan lain-lain ini terbatas. Ya, karena di sini ada kriterianya secara jelas. Ya, tahun 2023 pernah menjadi santri selama 10 tahun, kemudian lulusan dari Timur Tengah. Nah, ini bisa dikatakan finite ya, bisa dihitung. Kalau populasi tak terbatas, misalnya ulama atau dai di Indonesia, berarti ya jumlahnya harus dihitung sejak dari pertama sampai sekarang. Ini terlalu sulit untuk dilakukan sebuah riset atau penelitian. Ya, jadi saudara harus
membatasi. Nah, kemudian ada juga populasi yang sifatnya homogen dan populasi yang sifatnya heterogen. Yang homogen, misalnya ini seorang dokter ingin melihat golongan darah seseorang, ya. Bagaimana kalau kita cek darah, teman-teman? Ya, pasti kan cukup satu tetes saja, ya, dari tubuh kita. Satu tetes mewakili seluruh darah di tubuh kita tidak? Mewakili, berarti populasinya adalah seluruh darah di tubuh kita. Sampelnya adalah satu tetes darah. Nah, mau diambil dari bagian tubuh manapun sama ya. Mau dari jari, mau dari kaki, mau dari tangan kanan, tangan kiri, pasti sama hasilnya, nggak mungkin beda. Ya, artinya satu tetes darah itu mewakili keseluruhan darah di dalam tubuh kita. Itu berarti populasinya pasti homogen, ya. Nggak mungkin beda antara kanan kiri atau kaki kanan kiri, nggak mungkin yang kanan O, yang kiri A, itu kan nggak mungkin. Artinya populasinya itu pasti homogen. Nah, tapi ada juga populasi heterogen, ya, misalnya jumlah ulama di Jakarta dan jumlah mahasiswa Islam di Jogja. Keduanya perlu ditetapkan batas-batasnya. Sama-sama orang Muslim, tapi harus dijelaskan batas-batasnya. Makanya kadang dalam penelitian kuantitatif kita menuliskan batasan penelitian. Ya, ini contohnya ini judulnya pendapatan keluarga petani di Kabupaten Wonosobo pada tahun berapa. Jadi mudahnya agar populasi kita tidak terlalu luas, teman-teman, ya, tidak mempersulit penelitian kita, hitung-hitungannya jelas. Saudara harus menentukan apa saja di sini. Ada isi, ada satuan, ada cakupan, ada waktu. Biasanya kan itu dalam judul gitu ya. Nah, jadi isinya itu apa yang saudara kaji, satuannya apa yang saudara teliti, orangnya itu petani atau guru atau orang tua atau murid harus jelas. Cakupannya tadi wilayahnya. Nah, kalau perlu, kalau misal wilayah saja masih terlalu luas, saudara sulit untuk melakukan sebuah riset atau penelitian, maka bisa ditambah tahun. Itu misalnya nih, eh, judulnya pendapatan keluarga petani di Kabupaten Wonosobo. Ini kan jelas nih, berarti yang saudara teliti hanya petani. Berarti mengambil orang-orang petani di Wonosobo. Wonosobonya itu Kabupaten Wonosobo ini, bukan Wonosobo luas. Atau mau diganti kecamatan juga bisa kecamatan. Atau mau Wonosobo biar lebih spesifik, ya biar tidak terlalu banyak yang diteliti, berarti di tahun 2023 saja. Ya, jadi judul itu harus spesifik ya teman-teman. Jadi dalam karya ilmiah, dalam dalam skripsi itu spesifik seperti itu teman-teman. Disebutkan wilayahnya, disebutkan tahunnya. Tapi nanti ketika saudara membuat artikel penelitian ya tidak harus. Tapi dalam latar belakang harus ada. Ya, yang penting kita saudara fokus ke skripsi dulu. Jadi cakupannya harus jelas ya. Besok pastikan ketika membuat judul jangan mempersulit diri sendiri. Ya, wilayah harus jelas sama tahunnya kalau perlu. Ya, tahun sih tidak harus, tapi kalau merasa ingin lebih spesifik, ya penelitiannya maka silakan. Kalau mau ditambah tahun. Itu tentang populasi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah bisa dipahami kira-kira populasi? Mudah saya rasa untuk diterima ya, populasi ini ya. Oke, yang penting ini sampel teman-teman. Kalau populasi kan berarti ya keseluruhan subjek ataupun objek penelitian kita ya. Nah, kalau sampel ini kadang bagaimana kita menentukan sampelnya, jumlahnya berapa dan kenapa sih kita harus mengambil sampel? Oke ya, apa itu sampel, bagaimana cara mengambil sampel, bagaimana menentukan jumlahnya, dan mengapa perlu dilakukan sampel dalam penelitian. Ya, banyak cara yang dapat dilakukan dalam menentukan sampel ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita menentukan sampel, teman-teman, bahwa sampel itu harus mewakili populasi. Ya, kalau misal dalam satu kelas, ya ada yang pinter sekali, ada yang biasa, ada yang kemampuannya di bawah sekali.
maka ketika kita mengambil sampel pun dari 3 kriteria itu harus ada. Jangan hanya yang diambil yang pinter-pinter saja, nggak boleh, nanti kurang valid. Ya, jadi sampel itu harus mewakili dari keseluruhan populasi atau representatif, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tadi nanti bisa dijadikan kesimpulan dalam populasi. Nah, ini pengertian sampel ya. Perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi. Kemudian itu dari Creswell, kalau dari Sugiono, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, jadi intinya kalau sampel itu adalah perwakilan ya dari kelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Ya. Jadi sampel yang baik itu adalah ketika kita melakukan sebuah riset, melakukan penelitian, ya hasil dari sampel itu bisa digeneralisasikan kepada populasi. Mengapa sih perlu sampling? Ya, karena apa? Menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran. Bayangkan ketika kita penelitian tidak melakukan sampling. Misalnya penelitian di salah satu kabupaten, ya di situ ada katakanlah ada 1.000 guru, 1.000 guru. Jika kita tidak melakukan sampel, maka kita harus meneliti 1.000 guru tersebut. Misal di Wonosobo ada 1.000 guru. Ya, saudara harus meneliti 1.000 guru. Berarti kan saudara butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, dan butuh biaya yang banyak. Tapi kalau dengan sampel, maka kita tidak perlu meneliti 1.000 guru tersebut. Kita hanya menentukan berapa persennya dari guru tersebut. Nah, itu nanti ada teknik samplingnya. Dari 1.000 guru, berapa yang akan kita ambil, ada tekniknya ya teman-teman, ada rumusnya. Kemudian dengan sampling tadi kita semakin cepat mendapatkan informasi. Ya, karena tadi sudah dipilih, ada perwakilan. Ya, kemudian ruang lingkup cakupan lebih luas. Ya, dengan adanya sampel, misalnya ada 3 kategori, tadi ada yang kemampuannya tinggi, biasa, dan di bawah, itu sudah mewakili semuanya. Kemudian lebih mudah dibandingkan sensus. Nah, maksud sensus itu adalah ketika sensus itu kan berarti setiap individu itu harus didatangi. Tapi kalau penelitian kan tidak. Ya, ya misalnya kita tadi penelitian ada 1.000 guru di sebuah Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian kita ya, kita tidak perlu meneliti 1.000 tadi, cuma kita bagi kriterianya aja nih. Misalnya kita yang sering diteliti dari guru apa sih, misalnya kesejahteraan guru PAUD misalnya. Kesejahteraan guru PAUD di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023. Contohnya seperti itu. Ya, kesejahteraan itu kan macam-macam, kalau kita tidak membatasi penelitian kita ya berarti kan ada guru honorer, ada guru tetap atau guru negeri, kemudian ada guru tetap dan negeri yang sudah sertifikasi. Artinya kan berarti ketika kita menentukan sampel, ketiga kriteria tadi harus ada. Tidak boleh kita dari 1.000 guru tadi yang kita teliti hanya guru honorer semuanya, nggak boleh. Karena itu tidak dituliskan dalam judul. Penelitian saudara tentang kesejahteraan guru PAUD di Kabupaten Wonosobo aja, berarti harus mencakup guru honorer, tetap, kemudian yang sudah sertifikasi. Nah, dari ketiga kriteria tadi kita ambil masing-masing, katakanlah tadi karena ada populasinya ada 1.000, ya kurang lebih sampelnya itu berapa ya, sepertiganya kurang lebih. Jadi kalau ada 1.000 ya kurang lebih 300-an orang saja yang kita teliti. Ya, tidak perlu meneliti 1.000. Tapi harus seimbang tuh, 300 yang kita teliti harus mewakili dari 100 dari honorer, 100 tetap belum sertifikasi, 100 yang sudah sertifikasi. Nah, dari situ nanti kita akan
mengambil sebuah kesimpulan. Dari 300 orang tadi kita ambil kesimpulan, bagaimana sih kesejahteraan guru di Wonosobo? Oh, ternyata rata-rata sejahtera. Nah, kesimpulan itu harus bisa digeneralisasikan kepada populasi yang 1.000 tadi. Ya, gitu teman-teman. Artinya itu penting sekali dalam penelitian kuantitatif dalam menentukan sampling ya. Kalau sampelnya pas, sampelnya baik, dapat mewakili keseluruhan populasi, maka hasil penelitiannya juga valid. Tapi kalau teknik pengambilan sampelnya enggak valid, enggak baik, tidak mewakili keseluruhan populasi, ya hasilnya nanti juga tidak objektif ya. Jadi misalnya yang diteliti hanya berdasarkan sertifikasi saja misalnya ya, semuanya mengatakan sejahtera, harusnya ada pihak lain ya yang kita teliti. Jadi itu penting ya. Jadi sampel itu bukan hanya pajangan saja, tulisan saja ditulis dalam bab 3 saudara, tapi harus mewakili keseluruhan populasi. Oke, itu. Oke, ini kerepresentatifan sampel. Ini harus representatif itu benar-benar harus mewakili ya kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Tadi saya katakan ada 1.000 guru, ada 1.000 populasi, kemudian kita hanya ambil 300. Nah, yang 300 itu harus mewakili yang 1.000. Itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan representatif sampel. Nah, dipengaruhi oleh apa saja? Oleh homogenitas populasi, ya, kemiripan, jumlah sampel yang dipilih. Tadi jumlah sampel paling tidak sepertiga ya teman-teman. Banyaknya karakteristik subjeknya. Tadi karakteristiknya itu ada yang sangat sejahtera, ada yang sejahtera, ada yang tidak sejahtera. Itu harus mewakili semua. Kemudian ada kuasitas teknik pengambilan sampel. Jadi bagaimana kevalidan saudara mengambil sampelnya menggunakan purposive sampling. Purposive berarti perbagian-perbagian atau random sampling. Tapi bisa juga dari 1.000 orang itu kita ambil 300 dengan random. Ya asal aja bisa dikocok, ya bisa diacak, kita tanya kepada orang dinas pendidikan, dapatnya segini, 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 itu juga random. Ya. Tapi paling bagus itu yang menggunakan purposive sampling ya teman-teman ya. Nanti ada jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Nah ini sampling penelitian kuantitatif dalam penelitian dinamakan responden. Jadi saudara besok menulisnya itu adalah responden. Sampelnya itu ditulis responden. Responden dalam penelitian ini sebanyak berapa orang? Ya, bersifat sampel statistik, harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik, gitu ya. Tadi ini sudah menjadi penekanan ya, teman-teman. Kemudian keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Ini mudahnya ini gambarnya ini teman-teman. Di populasi, katakan di sini ada 1.000 orang populasi. Kemudian saudara reduksi nih untuk menghemat penelitian, untuk menghemat daya, menghemat tenaga, menghemat biaya. Dari 1.000 tadi, saudara reduksi, saudara pilih. Jadikan sampelnya berapa? 300. Nah, jadi penelitian saudara itu hanya di 300 orang ini aja, tidak di 1.000 ini. Nah, saudara teliti di sini, kemudian kan dapat kesimpulan nih setelah penelitian selesai, dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus dapat digeneralisasikan atau dapat mewakili keseluruhan 1.000 ini. 300 orang ini harus bisa mewakili 1.000 orang ini. Nah, contoh lain, misalnya ini yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa ketika penelitian itu biasanya meneliti tentang kemampuan peserta didik. Contohnya gitu ya. Atau perkembangan kognitif anak usia dini atau perkembangan sosial emosional anak usia dini atau perkembangan fisik motorik. Kemudian di sekolah itu kebetulan sekolah besar, ada 100, katakanlah ada 100. 100 murid TKA atau TKB saudara tentukan salah satu, ada 100 anak TKB. Nah kan saudara tidak mungkin akan meneliti 100 anak ini teman-teman. Maka saudara reduksi, saudara sederhanakan. Dari 100 itu tentukanlah, ambillah 35 sampai 40 anak saja yang saudara teliti.
Ya, saudara teliti cukup 30 anak atau 40 anak, 30 sampai 40 anak. Jadi penelitian saudara itu fokus hanya ke 40 anak ini. Tapi hasil dari 30 sampai 40 anak ini, hasilnya harus bisa digeneralisasikan atau harus bisa mewakili dari 100 anak ini. Makanya pada umumnya ketika kita melakukan riset, saudara ya, penelitian itu minimal adalah 30 siswa. Nah, ini kadang ada yang ditanyakan, Pak, kalau kebetulan saya melakukan penelitian di sekolah yang muridnya tidak banyak. Ya, muridnya hanya sedikit kurang dari 30. Ya. Katakanlah populasinya hanya 30. Populasi 30. Ini karena sekolahnya mungkin peminatnya jarang, ya. Sekolahnya agak jauh dari mana-mana. Muridnya 30, populasinya 30. Nah, kemudian saudara ingin mengambil sampel. Bagaimana kira-kira kalau saudara mengalami hal seperti itu? Apakah sampelnya kemudian terus dijadikan, wah ini 10 saja cukup? Gimana teman-teman kalau ada kasus seperti itu? Kalau saudara kira-kira mengalami hal seperti itu, bagaimana solusinya saudara? Silahkan kalau ada yang mau berkomentar. Saudara penelitian nih di sebuah TKB lah yang biasa dijadikan responden penelitian itu TKB teman-teman, karena sudah agak bisa berpikir logis ya. Kalau TKA itu terlalu susah untuk. Kok kebetulan muridnya TKB sudah digabung semua itu cuma 30. Nah, terus saudara menentukan sampelnya berapa? Atau bagaimana? Ada yang mau berkomentar barangkali? Silahkan, boleh pendapat saja. Nah, ada yang mau berpendapat? Solusi saudara kira-kira gimana? Gimana Mbak Dian Rizky? Gimana nih, ada orangnya enggak ini? Yuk, gimana ya? Populasinya kok 30, terus sampelnya berapa dong? Atau saudara harus mencari sekolah lain? Atau harus bagaimana? Atau menambah anak yang bukan sekolah atau bagaimana? Barangkali ada yang mau berpendapat. Yuk, piye? Diakhiri? Belum pernah ya penelitian ya? Kita PR ya buat saudara ya. Pikir deh nanti. Oh, besok PR buat penelitian. Nah, kalau populasinya ternyata sedikit, ini sering sekali dialami loh teman-teman ya. Nah, ke kakak kelas coba besok ya. Kalau dapat populasi banyak mah nggak masalah ya, ambil sepertiganya lah kurang lebih dari populasi. Nah, kalau populasinya aja udah sedikit atau bahkan mungkin sekolah ada yang hanya memiliki 20 murid saja. PAUD kan banyak seperti itu ya teman-teman ya. Karena jumlah sekolahnya juga banyak sekali, hampir setiap desa itu ada. Kalau mungkin di merger satu desa bisa jadi banyak muridnya. Karena PAUD TK itu kan hampir setiap setiap desa itu ada semuanya. Jadi karena jumlah sekolah yang banyak sehingga muridnya banyak yang sedikit. Beda dengan SMA yang dimana satu kecamatan atau satu kota mungkin hanya ada beberapa sehingga muridnya bisa banyak. Nah, itu tantangan penelitian saudara besok. Ya, buat PR silahkan ya. Kalau jumlah populasinya sedikit, kira-kira saudara harus bagaimana? Oke ya, saya lanjutkan. Ini teknik sampling, teman-teman. Ya, jadi ini cara pengambilan sampel ya, cara menentukan.
ya. Ada probability sampling dan ada non probability sampling. Ya, ada simple random sampling, proportionate, disproportionate, ada cluster. Kemudian yang non probability sampling ada sistematis, kuota, aksidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ini ada penjelasannya ya di bawah. Simple random sampling bagaimana? Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Misalnya tadi nih, ada 100 anak TKB. Saudara kok menentukannya random sampling. Saudara akan ambil 30 anak misalnya. Dari 100 anak, kemudian saudara pilih 30 anak. Bagaimana caranya? Ini sering ditanyakan teman-teman sejauh waktu. Sidang skripsi sering ditanyakan. Ya, bagaimana saudara menentukan sampelnya dari 100 anak, kemudian saudara ambil 30. Nah, namanya juga simple random sampling ya, berarti bebasnya peneliti. Misalnya nih ya, saudara punya 100 daftar nama. Saudara buat kocokan seperti arisan itu boleh. Ya, dikocok, kemudian keluar 30, itu yang dipilih jadi sampel penelitian. Itu juga boleh. Ya. Kemudian bisa juga saudara karena ini simple random sampling, saudara ambil yang angka kelipatan 5 misalnya, itu juga boleh. Berarti saudara buat list angka daftar nama anak 1 sampai 100. Saudara ambil yang angka kelipatan 5, 1, 5, 10, 15, 20 itu nama-namanya siapa? Itu yang dijadikan sampel. Itu juga boleh. Ya. Atau saudara acak aja, ya bebas saja ambil salah satu sih. Sambil merem matanya ditandai nomor sekian 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 itu juga boleh. Ya, random sampling seperti itu. Ya, kemudian besarnya populasi harus diketahui oleh peneliti jelas tadi karena misalnya kita contohkan ada 100. Jadi harus tahu dulu nih populasinya. Populasinya homogen jelas. Tadi saya contohkan di TKB. Ini sudah TKB semua. 100 anak itu dari TKB semua. Ya, kemudian dapat dilakukan dengan pengundian dan tabel bilangan acak. Jadi yang saya maksud waktu kita kayak membuat arisan itu pengundian. Atau tabel bilangan acak tadi misalnya kelipatan 5 boleh, kelipatan 10 boleh. Terserah suka-sukanya peneliti. Yang penting dapat jumlah sampelnya kurang lebih sepertiga tadi. Tapi itu harus ditulis teman-teman ya dalam penelitian saudara di bab 3 ya. Teknik samplingnya bagaimana harus dijelaskan ya. Jangan sampai tidak dijelaskan. Karena bisa saja subjektivitas ya. Kalau tidak dituliskan, wah ini yang anaknya Pak RT, ini yang anaknya Pak RW, ini yang orang tuanya sering ngasih hadiah, maka saudara jadikan sampel penelitian ya, jangan seperti itu. Itu namanya subjektif, tidak boleh ya. Walaupun bebas, harus tetap objektif. Kita tidak memandang anak itu siapa gitu ya, pokoknya bebas. Itu tidak boleh karena unsur dari hal lain. Oke. Itu simple random sampling teman-teman. Kemudian ada proportionate stratified random sampling ya, digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kriteria jelas untuk stratifikasi diketahui jumlah tiap angkatan. Nah, ini tergantung dari penelitian yang saudara angkat di sini ya. Kalau untuk simple random sampling mungkin terkait dengan tumbuh kembang anak ya atau berkembang kognitifnya atau bahasanya atau sosialnya ini jelas harus satu level ya, tidak bisa dibedakan antara kelas A dengan kelas B. Nah, kalau ini boleh berarti tergantung tema penelitiannya. Misalnya penelitiannya tentang apa? Kesejahteraan anak usia dini. Kesejahteraan atau kepuasan tentang anak usia dini atau tentang kebahagiaan anak usia dini ditinjau dari latar belakang keluarga misalnya. Itu boleh saudara melakukan penelitian di TKA, boleh juga melakukan penelitian di TKB. Ya. Maka ini sangat terpengaruh oleh tema atau topik penelitian yang saudara angkat. Ya. Berarti TKA berapa anak, TKB berapa anak. Jadi populasinya tidak homogen, tidak masalah. Itu ya artinya beda jenjang ya. Antara TKA sama TKB itu kan beda. Karena yang kita lihat adalah tentang kesejahteraannya.
bukan terkait dengan kemampuan dari si anaknya. Silakan. Jadi sampling ini sangat berpengaruh dari tema atau topik yang saudara angkat. Itu membutuhkan sampel yang homogen atau tidak. Oke, kemudian yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Jumlah sampel bisa bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional, ya. Jadi jumlah sampelnya itu ada tingkatannya tetapi jumlahnya berbeda. Misalnya TKA hanya 15 anak, TKB 30 anak. Itu kan nggak proporsional. Maka saudara teknik samplingnya menggunakan disproportionate stratified random sampling. Maka bisa menggunakan persentase. Gitu ya kan kadang ada yang antara TKA sama TKB jumlahnya itu cukup jauh ya selisihnya. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling ini juga banyak digunakan ya. Populasi tidak terdiri dari individu melainkan terdiri dari kelompok individu. Ya digunakan bila populasi tidak mendapat kerangka sampling. Biasanya ini tadi menunjukkan wilayah teman-teman. Di kabupaten mana, di kota mana, kecamatan mana, atau di gugus mana, boleh. Nah, biasanya yang sering dilakukan oleh mahasiswa PG PAUD adalah ini teman-teman ya, simple random sampling sama cluster sampling. Silakan saudara mau menggunakan yang mana dalam teknik sampling ya dikembalikan kepada si penulis. Ini ada contohnya probability sampling. Tadi ya, random sampling. Populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa S1. Ya, unit sampling. Jumlah sampel yang ditentukan 150 dari populasi dilakukan dengan undian maupun tabel. Bilangan acak. Tadi saya contohkan juga. Ini sebenarnya sudah ada contohnya semua ya. Ini contoh dari yang atasnya ini teman-teman. Jadi atas ini penjelasan, bawah ini contoh. Ya, saya rasa contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Saya lewatin aja. Oke, kemudian ada yang non-probability sampling. Ini yang kedua, ada sampling sistematis, teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Ya, sistematis. Ya, hampir mirip seperti acak, tetapi hitungannya jelas. Ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ada sampling kuota. Ya, jadi saudara menentukan dulu kuotanya berapa. Ya, pada umumnya kuota itu sepertiga ya dari jumlah populasi. Kemudian ada sampling aksidental. Aksidental itu berarti jika terjadi sesuatu hal yang di luar prediksi dari peneliti. Ya, teknik penelitian sampel berdasarkan kebetulan. Kebetulan kok nemu orang yang tepat ya sudah diajak penelitian. Kemudian sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Nah, ini sekaligus menjawab tadi teman-teman nih. Ya, jadi PR ini berarti karena udah kejawab. Nah, apabila saudara penelitian pada sebuah lembaga yang kebetulan populasinya sedikit. Kebetulan saudara melakukan penelitian pada sebuah TK di mana jumlah populasinya hanya 20. Keseluruhan loh itu loh, populasi kok hanya 20. Maka sampelnya berapa? Ya 20 itu dijadikan sampel. Ya teman-teman ya, sebagai catatan karena ini sering terjadi ya di penelitian saudara kok dapat populasi yang sedikit, maka semua populasi itu dijadikan sampel. Itu disebut dengan sampel jenuh. Ya, dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Ya, teman-teman ya. Nah, ini saya rasa ini ada contohnya seperti tadi yang saya jelaskan. Oke ya. Itu ya teknik pengambilan sampling. Teknik sampling ya ini hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Ini penjelasan juga dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana menentukan sampel? Ya, populasinya harus sudah diketahui, taraf signifikansinya, nilai A yang diinginkan, mau menggunakan tabel Kerji, nomogram Heriking, atau menggunakan rumus Lovin. Ya, besok kita saat praktek ya teman-teman ya, bisa menghitung sampel. Ini dulu kita pernah belajar ya,
statistika, ada beberapa tabel ya dalam penentuan sampel. Jadi kalau misalnya populasi ada 100, populasi ada 100, maka berapa jumlah sampel yang kita ambil? Ini ada 73. Ini jika menggunakan tabelnya Kerci ini. Tapi ini tidak banyak digunakan juga karena biasanya teman-teman ada yang menggunakan rumusnya Slovin ini. Kalau menggunakan tabel pun boleh, tapi kan sebenarnya hampir berdekatan ya teman-teman ya. Kalau kita sampel 100, populasi yang kita ambil itu dengan taraf signifikansi, taraf kesalahan 10%, maka 73 itu kan sama aja, kita masih banyak. Jadi masih terlalu banyak untuk sampel. Ya boleh mau menggunakan ini, tinggal taraf signifikansinya berapa. Kalau 1% 87 tambah banyak lagi, ya. Ini salah satu cara ya kita bisa menggunakan tabel ini. Ini tabelnya juga banyak tersedia di internet. Nah, atau kita menggunakan rumusnya Slovin. Ya, menggunakan rumus Slovin ini banyak digunakan teman-teman. Ini rumusnya N sama dengan N itu sampel ya, sampel yang kita akan ambil. Ya, kemudian N besar ini adalah populasi, ya 1 dibagi 1 tambah populasi A nilai taraf signifikansi kuadrat. Mudahnya gini contohnya nih. Ketika ada 1000 populasi, maka berapa sih yang kita ambil sampelnya? Ada 286. Ini ideal teman-teman. Ya, ideal untuk saudara sebagai peneliti mahasiswa. Nih, ketika ada 1000 populasi, ada 1000 orang, maka sampelnya berapa? Cukup 286. Bayangkan kalau saudara tadi menggunakan cara yang pertama, menggunakan tabelnya Kerci ini. Dari 1000 orang, saudara mungkin akan meneliti 700 atau 800-an orang. Tapi kalau menggunakan rumusnya Slovin, ini sangat ideal ya, sangat masuk akal. Ini biasanya ditulis teman-teman dalam metode penelitian di bagian penentuan populasi dan sampel. Saudara tentukan menggunakan rumusnya Slovin ini. Ya, dari 1000 orang, saudara cukup meneliti 286 orang saja. Ya, ini adalah sampelnya. Harapannya 286 orang ini dapat mewakili keseluruhan dari 1000. Contoh lain ya, ketika ada 45 ribuan orang ya, maka berapa yang akan kita teliti? 8.200 lah, 8.200. Jadi cukup jauh daripada meneliti 45.000 orang, kita cukup meneliti 8.000 orang. Ini kan selisih jauh sekali kan. Nah, harapannya 8.000 orang ini mewakili dari keseluruhan populasi. Karena ini yang kita eksperimen atau ini yang kita kasih perlakuan, harapannya hasil dari sampel ini dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Itu teman-teman saya cara pengambilan sampel. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu barangkali. Biar saya tidak ngomong terus. Ada teman-teman barangkali? Bisa dipahami teman-teman? Mudeng atau mubeng ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Dewi. Itu kan ada taraf signifikansi 0,05 sama 0,01, Pak. Nah, itu cara kita membedakan atau memilih buat sampelnya kita itu pakai yang 0,05 atau yang 0,01 ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ini pertanyaan bagus. Ini sebenarnya kan ketika kita membuat hipotesis, ketika kita menentukan sampel itu kan ada kemungkinan kita melakukan kesalahan. Nah, tinggal kita kesalahannya kemungkinan mau berapa persen, mau 1% atau mau 5%, atau mau sebenarnya 10% juga boleh. Itu semuanya dikembalikan ke peneliti, Mbak Dewi. Jadi seperti kita waktu belajar statistika dulu, kan ada tuh, ingat nggak? Taraf signifikansi 5%, 1%, itu semuanya dikembalikan ke peneliti. Tapi pada umumnya peneliti itu menggunakan 5% atau 0,05.
Begitu juga ketika saudara membuat sebuah hipotesis, ya, taraf signifikansinya, taraf kesalahannya itu adalah 0,05 atau 5%. Kalau tidak disebutkan dalam soal sama sekali, otomatis kita akan menggunakan 0,05. Jadi silakan ini 0,05, 0,01 ini dikembalikan kepada peneliti. Atau mau menggunakan 0,01 ya silakan. Tapi pada umumnya kita menggunakan 0,05. Dalam tabel sering juga ini dituliskan ya 1%, 5%, 10%. Umumnya kita menggunakan yang ini teman-teman 5%. Ya, ini ada di buku statistika. Kita juga pernah mempelajari dulu waktu mata kuliah statistika. Ya, umumnya kita menggunakan 0,05. Begitu Mbak Dewi. Tinggal dimasukkan aja ya kalau sudah ketemu 0,05-nya. Ya, kita sudah menentukan ini tinggal dimasukkan dalam rumus saja. Maka dari 1.000 orang kita cukup meneliti 286 orang. Mau buat 300 juga boleh, tapi kurang dari ini nggak boleh ya, kurang dari ini. Hasilnya nanti jadi nggak valid. Begitu Mbak Dewi. Ya Pak, makasih Ya, Pak. ada lain mungkin yang mau ditanyakan? Ya, jadi punya gambaran ya, saudara ya. Saya akan meneliti di daerah mana, populasinya berapa. Saudara mungkin bayangkan dulu tuh. Ya, kalau akan meneliti kuantitatif ya, saudara akan membayangkan saudara ingin meneliti apa sih orang tua mungkin, mungkin apa sih yang biasa diteliti oleh mahasiswa Kepot kan biasanya tentang minat orang tua menyekolahkan pada sekolah X. Ya, berarti kan saudara ingin meneliti orang tua atau tadi kesejahteraan guru PAUD yang diteliti atau kebahagiaan anak ya ditinjau dari keluarga ya, itu juga bisa diteliti. Berarti saudara bayangkan dulu kira-kira di penelitian saudara itu jumlah populasinya berapa, baru tentukan sampelnya. Misalnya nih pada umumnya ketika kita di jurusan melakukan penelitian kepada mahasiswa, misalnya saya ingin melakukan penelitian tentang kepuasan mahasiswa PG PAUD terhadap layanan jurusan. Ini aja judulnya. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan di jurusan PG PAUD. Populasinya siapa teman-teman? Misal saya ingin melakukan penelitian itu. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan di jurusan PG PAUD. Mahasiswa PG PAUD ya. Populasinya siapa? Mahasiswa jurusan PG PAUD. Oke, betul ya. Berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa jurusan PG PAUD. Karena di judul itu saya tidak membatasi angkatan, berarti ada semester berapa saja? Semester, ya sekarang kan semester genap ya, berarti semester 2, 4, 6, 8, 10 mungkin masih ada, 12 masih ada, teliti semua. Nah kira-kira nih, populasi udah ketemu. Saudara kalau ada judul seperti itu kira-kira teknik samplingnya akan menggunakan apa teman-teman? Mau random sampling atau mau purposive sampling atau mau menggunakan apa? Tingkat kepuasan mahasiswa PG PAUD terhadap layanan jurusan. Nah, saudara pilih mana kira-kira nih? Yang paling cocok. Mana teman-teman? Random itu berarti bebas, ketemunya semester 2, ketemu 10 anak, angkat. Semester 4, ketemu 15 anak, tarik. Semester 6, ketemu 50 anak, tarik. Itu kalau random. Kira-kira cocok nggak? Mewakili nggak? Mewakili populasi nggak kira-kira? Kira-kira mewakili nggak kalau kita random sampling?
Coba saudara pikirkan. Kira-kira mereka mewakili populasi nggak? Misalnya nih saya random aja, wah saya ketemu semester 2 cuma ketemu 5 anak aja, ya sudah, saya jadikan sampel, saya kasih instrumen. Saya ketemu semester 4, 50 anak, saya kasih instrumen. Kira-kira adil nggak? Tidak. Tidak. Berarti kira-kira kalau random sampling cocok nggak dengan judul seperti tadi? Iya, Pak. Tidak ya, oke. Kalau proportionate stratified random sampling, artinya gini. Ini berarti kita porsi nih semester 2 karena masih aktif saya ambil 30 dari berbagai rombel, bebas saja. Kan terkait layanan. Kemudian saya ambil dari semester 4 30 juga. Kan proporsionate ya. Jadi sesuai porsinya. Proporsionate itu berarti sesuai porsinya stratified ini di kelasnya masing-masing, di angkatannya masing-masing. Semester 2 saya ambil 30, semester 4 saya ambil 30, semester 6 saya ambil 30, semester 8 saya ambil 30. Semester 10 karena adanya ya sudah saya ambil seadanya. Kira-kira mungkin nggak dengan ini? Terkait dengan kepuasan. Mungkin ya, berarti kita bisa menggunakan proportionate stratified random sampling. Disproportionate ya itu tidak berimbang. Disproportionate berarti tadi hampir sama dengan simple random. Misalnya semester 2 saya ambil 20%, semester 4 saya ambil 60%, itu nggak adil. Cluster sampling, clusternya itu kan jadi jurusan PG PAUD, ini kurang sesuai juga. Sistematis. Nah, sistematis terlalu sulit. Saya berarti harus memiliki semua daftar mahasiswa semester 1 sampai yang belum lulus. Mungkin semester 12. Kuota. Nah, kuota mungkin nggak? Kuota mungkin, teman-teman. Ya, sama dengan proporsional. Karena beda angkatan. Maka saudara ambil kuota. Semester 2, 20%, semester 4, 20% juga. Hampir sama dengan proporsional. Jadi nggak masalah. Aksidental, ya itu hampir dengan random sampling, saya ketemunya juga, ya itu kurang pas juga. Purposive sampling hampir sama dengan kuota, ya persen. Sampling jenuh tidak mungkin, karena kita tahu jumlah mahasiswa PG PAUD itu ada berapa sih, ya mungkin katakanlah 700-an ya, sama yang belum lulus, ya misalnya semester 2, semester 4, semester 6, semester 8, semester 10, semester 12, atau semester 14, mungkin katakanlah di total ada 700 misalnya. Maka tidak mungkin sampel jenuh. Kalau jenuh ya kita berarti harus meneliti semua 700 itu, kan nggak mungkin. Snowball sampling ini adalah cocoknya untuk kualitatif, tidak juga. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, teman-teman ya, kita sudah tahu jumlah mahasiswa di jurusan PG PAUD ada 700 nih. 700. Kita sudah menentukan teknik samplingnya tadi menggunakan purposive atau proportionate. Nah, maka berapa kira-kira jumlah sampelnya? Populasinya ada 700 nih. Jumlah sampelnya kira-kira ada berapa? Saudara kira-kira coba. Atau ada yang mau menghitung dengan rumus ini? Dengan taraf signifikansi 0,05. 700. Kalau 1000 aja dia 286. Kalau 700 kira-kira berapa? Punya gambaran ya teman-teman ya, gitu ya. Ya, kalau 700 mahasiswa ya mungkin kita dapat sampelnya sekitar 200 sampai 210. Itu sampelnya. Artinya ketika saya melakukan penelitian tadi ya terkait dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan di jurusan PG PAUD, ternyata populasinya ada 700, maka saya cukup meneliti berapa orang, berapa mahasiswa. Cukup 210-an mahasiswa berdasarkan rumusnya dari Slovin ini.
Artinya saya tidak mungkin meneliti 700 mahasiswa, tapi saya cukup meneliti berapa? 210 mahasiswa dengan saya menyebarkan angket, dengan saya melakukan wawancara dan seterusnya. Jadi ya teman-teman ya, punya gambaran ya. Oke ya. Oke, ini bagian saja terkait dengan teknik sampling tadi. Kesalahan sampling. Nah, ini sampling juga ada kemungkinan kita melakukan kesalahan. Makanya tadi ada taraf signifikansi ya, teman-teman. Ya, kesalahan cakupan. Nih, apa disebut dengan kesalahan cakupan? Kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel atau peneliti menyeleksi sendiri dengan memiliki daftar sampel yang telah tersusun. Nah, misalnya tadi kasus ini, tadi saya ingin meneliti kepuasan mahasiswa PG PAUD. Ya, bisa saja, misal saya tahu orang-orang itu yang biasa datang ke jurusan. Jadi itu sangat subjektif. Saya mengabaikan orang-orang yang mungkin jarang masuk ke jurusan, yang menerima layanan. Maka itu bisa saja menjadi kesalahan cakupan. Misalnya yang saya teliti itu adalah Komting, teman-teman. Komting kan sering komunikasi, sering bolak-balik ke jurusan. Mungkin ketika saya tanya, mereka puas. Tapi di balik itu ada mahasiswa yang jarang sekali masuk ke kantor jurusan. Itu tidak saya teliti. Kan kelewat itu. Nah, maka cakupan dalam penelitian saya itu ada kekeliruan. Maka itu harus diperhitungkan. Maka ketika kita menentukan tingkat kepuasan itu bukan hanya anak-anak yang aktif datang ke kantor saja, tapi anak-anak yang mungkin nggak pernah datang ke kantor itu harus terwakili suaranya. Itu ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Atau mungkin yang saya teliti itu adalah anak-anak yang menerima beasiswa. Ya, mereka kan udah istilahnya udah dibantu, udah senang. Jadi mereka mungkin responnya akan baik. Tapi anak-anak yang UKT-nya tinggi, kemudian yang rumahnya jaraknya jauh, itu tidak saya perhitungkan. Itu berarti kesalahan dalam cakupan. Maka harus benar-benar hati-hati dalam menentukan sampel. Dari 700 mahasiswa, kita menentukan tadi sekitar 210 mahasiswa itu harus benar-benar mewakili keseluruhan 700 tadi. Ada yang komting, ada anak yang pendiam, ada yang suka organisasi, ada yang penerima beasiswa, ada yang bayar UKT-nya paling tinggi, ada yang mungkin anaknya pegawai UNES, ada anaknya yang bukan pegawai UNES, itu harus diteliti semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kesalahan sampling yang kedua, tidak memperkirakan nilai populasi. Artinya tadi kita tidak menghitung keseluruhan jumlah mahasiswanya. Ya, kalau tadi kan kita sudah hitung, oh 700, maka baru kita hitung sampelnya berapa. Nah, kalau kita tidak memperkirakan nilai populasi, ya kita tidak bisa menentukan sampelnya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi, saudara harus tahu dulu dari jumlah populasinya. Peneliti menyeleksi besarnya sampel dari populasi yang mungkin. Peneliti menyeleksi besarnya sampel dari populasi yang mungkin, ya oke. Kemudian kesalahan pengukuran tidak berdasarkan pertimbangan teoritis. Ya asal suka saja ya tadi ya. Sesuka dari si peneliti saja, yang kenal-kenal dengan peneliti saja nggak boleh. Itu sifatnya terlalu subjektif ya. Kemudian peneliti menggunakan instrumen yang baik, jelas, tidak ambigu, baik pertanyaan maupun pilihan jawaban. Itu ya peneliti, jadi instrumennya itu yang baik-baik saja. Jadi instrumen itu kan harus ada instrumen yang positif, ada instrumen yang negatif. Ada yang sifatnya favorable, ada yang unfavorable. Misalnya pertanyaannya itu, apakah saudara puas dengan layanan saudara PG PAUD? Apakah layannya selalu tepat waktu dan seterusnya. Jadi pertanyaannya positif saja. Ya, harusnya ada pertanyaan pernyataan atau pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan yang positif tadi atau unfavorable. Ya, kemudian yang terakhir kesalahan non-respon. Kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan responden yang merespon dan juga responden yang gagal. Peneliti menggunakan prosedur administratif yang ketat untuk mencapai tingginya tingkat jawaban yang mungkin. Jadi gini teman-teman, kita kadang mengalami kendala dalam sebuah penelitian jika saya sudah menentukan nih 210 mahasiswa.
ya. Kemudian saya kasih instrumen. Saya kasih angket untuk diisi oleh mahasiswa tadi 210. Kira-kira instrumennya kembali semua enggak? Nah, itu kan kadang kita tidak mendapati seperti itu, teman-teman. Jadi penelitian itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapannya kita tuh membagi angket ada 210 mahasiswa, ternyata yang balik cuma 100. Mungkin nggak seperti itu? Sangat mungkin. Itu mungkin bisa akan saudara alami ketika penelitian besok, kalau penelitian pada lingkup sosial ya, bukan di pendidikan. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi ada kendala bagi seorang peneliti ketika membagikan instrumen atau membagikan angket, kemudian angket itu tidak kembali, sehingga analisis datanya kan kurang. Harusnya kita sudah menentukan 210 mahasiswa untuk mengisi, ternyata yang kembali hanya 100 dan itu dijadikan laporan oleh peneliti. Nah, itu menjadi kesalahan non-respon. Ya mungkin kalau 100 terlalu kecil ya, mungkin katakanlah 200 lah atau 190. Dari 210 instrumen yang kita bagikan ke mahasiswa, ternyata yang mengisi cuma 190. Ada 20 atau 30 yang nggak mengisi. Kemudian kita membuat laporannya berdasarkan data 190 itu. Nah, itu menjadi sebuah kesalahan, teman-teman. Kita ngitung sampelnya udah benar, tapi giliran hasilnya dikembalikan ke kita, jumlahnya nggak sesuai dengan sampel. Itu bisa terjadi. Misalnya, mudahnya gini, saudara melakukan penelitian kepada 30 anak. Ya, untuk saudara teliti. Ternyata yang mengisi instrumen atau yang mengerjakan tugas itu hanya 25 anak. Kan mungkin saja itu terjadi, sangat mungkin karena ngejar-ngejar orang untuk ngisi instrumen itu nggak mudah, teman. Nah, kemudian karena saudara sudah mentok, hanya 25 itu saja yang kembali saudara jadikan laporan penelitian. Ya, sebenarnya nggak boleh. Begitu juga ketika kita penelitian ke orang tua, ya, ke responden yang lain. Jadi unik, teman-teman, responden itu unik ya. Responden itu unik, artinya harus kita sebagai peneliti harus sabar ya, harus berkali-kali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data, ya. Ya ini kesalahan, ini solusi, ini kesalahan, solusi, kesalahan, solusi, kesalahan, solusi ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam penelitian, ya kita siapkan solusinya. Ya, ini solusi, ini salah, tidak memberikan nilai populasi, peneliti harus menyeleksi, tidak berdasarkan pertimbangan teoritis, peneliti harus menggunakan yang baik, kesalahan akibat perbedaan statistik, peneliti harus menggunakan prosedur administrasi yang ketat untuk mencapai tingginya tingkat jawaban yang mungkin. Artinya itu tadi. Atau bisa saja gini, dalam instrumen kita sudah membuat 10 pertanyaan, ya teman-teman ya, tapi ternyata yang dijawab cuma 8 pertanyaan, kan gitu. Saudara kan sering mengisi instrumen ya untuk penelitian siapa gitu, kadang kan ada yang kelewat atau mungkin saudara sengaja tidak mengisi, kan sering sekali terjadi. Maka hal-hal seperti itu sebisa mungkin ya diminimalisir oleh si peneliti. Itu ya teman-teman ya, ini kesalahan sekaligus solusi-solusinya dalam penentuan sampling. Ya, ini ringkasan materi dari pertemuan kita hari ini, teman-teman, ya, dalam bentuk tabel agar mudah diterima. Tahapan pemilihan sampel kuantitatif kualitatif ini perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penentuan populasi kalau kuantitatif itu besar ya, bisa berupa objeknya manusia, benda, hewan, tumbuhan. Tapi kalau kualitatif kecil. Beda teman-teman. Jadi kalau kuantitatif itu harus ditentukan dulu sampelnya berapa. Tadi minimal 30 lah mudahnya. Apakah dalam kualitatif seperti itu? Tidak. Satu responden itu boleh teman-teman ya dalam kualitatif. Jadi kualitatif ukuran samplingnya itu bukan pada banyak sedikitnya responden tetapi pada puas tidaknya peneliti. Kalau peneliti puas dengan satu
responden, ya sudah selesai. Tapi kalau belum puas, dia cari responden kedua. Belum puas lagi cari responden ketiga. Belum puas lagi cari responden keempat. Maka dalam kualitatif kita sering menyebutnya teknik samplingnya itu snowball sampling. Dia berputar seperti bola salju tergantung dari kepuasan si peneliti. Itu ya bedanya ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif harus jelas dari awal, tapi kalau kualitatif bisa berkembang saat penelitian di lapang. Kemudian penentuan kerangka pemilihan sampel representatif, mewakili, sama representatif ya, namanya juga penelitian ya. Jadi yang kita teliti itu, sampel itu harus mewakili dari populasi. Metode pemilihan sampel probability dan non-probability, kalau kualitatif bisa purposive sampling dan snowball sampling. Tadi saya sampaikan ya, snowball sampling. Kemudian penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel, ada sampel statistik dan dengan rumus-rumus tadi atau dengan tabel tadi. Kalau kualitatif dengan sampel teoritis. Ya, penentuan pemilihan jumlah sampelnya. Jadi respondennya itu mau berapa ya nanti berkembang di lapangan ya. Di proposal itu hanya menyebutkan saja siapa karakteristik dari responden yang dituju. Penentuan jumlah sampel ditentukan sejak awal tergantung pada tingkat ketelitian kepercayaan ya. Jadi memang harus, karena kuantitatif itu berupa angka ya teman-teman, harus fix dari awal. Jadi dalam proposal itu populasi berapa, sampel berapa harus sudah disebutkan dalam proposal. Ya di bab 3 ada subbab namanya populasi dan sampel. Saudara harus menuliskan secara jelas di situ. Ya, tapi dalam kualitatif tidak. Ya, berkembang selama proses penelitian, ya informasi yang maksimum silahkan. Hanya menyebutkan karakteristiknya saja boleh. Jadi dalam kualitatif itu tidak disebutkan jumlah populasi dan sampel. Kemudian pemilihan unit sampel aktual dikontrol, redundansi datanya telah jenuh. Ya dikontrol tadi 30 orang, 200 orang dikontrol oleh kita. Tapi kalau dalam kualitatif itu tergantung peneliti itu sudah merasa puas atau belum, merasa jenuh atau belum. Oh ternyata kok saya meneliti dari 10 orang jawabannya udah sama semua, ya sudah saya stop. Nah, itu disebut dengan redundansi ya dalam kualitatif. Kemudian datanya itu random atau acak ya. Maka harus dianalisis, kemudian dalam kualitatif itu berupa deskripsi, narasi, ucapan, catatan lapangan, video transkrip. Jadi adalah kalau besok misal ada mata kuliah kualitatif atau sudah diambil ya, datanya kan berupa narasi, catatan, dan seterusnya. Kalau di sini kalau kuantitatif itu random ya, acak. Pelaksanaan penelitian setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis, jelas. Besok kita belajar ini teman-teman ya. Kemudian terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif mencari pola model teori. Jadi bedanya kuantitatif dengan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu kita menguji teori teman-teman. Kita berangkat itu teorinya sudah ada, sudah kuat. Makanya ada hipotesis karena kita menguji teori yang ada. Berbeda dengan kualitatif di mana kita akan menghasilkan atau menemukan sebuah teori baru. Nah, hasil penelitiannya digeneralisasikan dalam populasi dari sampel tadi di kuantitatif ya, hasilnya dijadikan pada populasi. Kemudian kalau kualitatif ditransfer ke dalam kasus sosial yang diteliti. Ya sebenarnya hampir sama maknanya, cuma kalau kuantitatif itu digeneralisasikan, kalau kualitatif itu disebarluaskan pada objek yang lebih luas. Baik teman-teman, saya rasa itu ya sampai pertemuan hari ini untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan materinya adalah penentuan populasi dan sampel ya.